Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian, kita akan melanjutkan kembali pelajaran matematika kita. Kemarin kita sudah sampai di materi pecahan tentang apa itu pecahan, kemudian pecahan senilai, menyederhanakan pecahan, dan membandingkan pecahan. Kali ini kita masih akan membahas tentang pecahan, tapi kita akan membahas tentang bentuk-bentuk dari pecahan. Jadi kita share dulu materinya. Tunggu sebentar. Ini kita sudah ada slideshow-nya. Kita akan mulai dari yang pertama, yaitu kita akan membahas tentang bentuk pecahan. Nah, selanjutnya, pecahan itu yang pertama ada pecahan biasa, ya, pecahan biasa, dan biasa terdiri dari pembilang dan penyebut, seperti yang kita sudah jelaskan pada kesempatan yang kemarin. Jadi, pecahan biasa terdiri dari pembilang dan penyebut. Di sini dibedakan menjadi dua, ada pecahan murni dan pecahan tidak murni. Apa itu pecahan murni? Pecahan murni adalah jika pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya. Nah, perlu diingat kembali, pembilang itu yang atas, kemudian penyebutnya yang bagian bawah. Pecahan tidak murni jika pembilangnya sama dengan atau lebih besar dari penyebutnya. Kita lihat contohnya. Contohnya, untuk pecahan biasa di sini ada 1/2. 1/2. Pembilangnya di sini lebih kecil dari penyebutnya. Maka ini disebut dengan pecahan murni. 2/3 juga pecahan murni. 3/4 juga pecahan murni. 4/5 juga pecahan murni. 5/6 itu pecahan murni. Nah, nanti kalau misalkan ada 6/5 atau 5/4 itu masuknya ke pecahan tidak murni. Gitu ya. Dipahami ya. Nah, nanti kita akan masuk ke pecahan campuran. Nah, pecahan campuran yaitu pecahan biasa yang terdiri dari bilangan bulat dan bagian pecahan murni. Kalau ini kan pecahan biasa. Ini harusnya pecahan campuran ya. Ini harusnya pecahan campuran. Saya ganti. Ya, pecahan campuran seperti ini yang pecahan biasa tadi kita bahas di awal. Pecahan campuran itu ada 1/2. Jadi ada bilangan bulatnya di sini. Ini campuran antara bilangan bulat dengan pecahan biasa. Gitu ya. Terus bagaimana cara kita untuk merubah pecahan campuran ke pecahan biasa? Nah, caranya mudah, ikutin langkah-langkah yang ada di sini. Ini misalkan kita punya angka 31/4. Nah, kalikan antara 4 dengan 3 atau 3 dengan 4. Jadi ini dikalikan dulu, dikali ketemunya 12. Setelah itu ditambah dengan pembilangnya, kan 1 nih. Jadi 12 ditambah 1 sama dengan 13. Pernya sesuai dengan penyebutnya. Jadi penyebutnya masih sama. Gitu ya. Nah, itu caranya. Saya ulangi lagi. Kalau ada pecahan campuran seperti ini, 31/4, maka kalikan yang di sini. Ini kan ada urutannya kan. 4 kali 3, 12. 12 tambah 1, 13. Ini 13 kita tulis bagian atasnya atau pembilangnya. Per penyebutnya sama. Per 4. Gitu. Ya, begitu ya. Bisa ya.
Kemudian dimengerti. Kemudian selanjutnya, kalau tadi merubah pecahan campuran ke pecahan biasa, sekarang kita akan merubah pecahan biasa ke campuran. Bagaimana? Ada dua cara di sini dijelaskan ya. Yang pertama, misalkan ini ada contoh 7/3. Nah, 7/3 itu hasilnya 2/3. Dari mana itu? 7, mungkin di pembagian ya. 7 dibagi dengan 3. Jadi 7/3 itu artinya 7 dibagi 3. 7 dibagi 3 berapa? Nah, kita harus ingat perkalian 3. Perkalian 3 itu kan 3 kali 1 itu 3, 3 kali 2 itu 6. Nah, yang mendekati kan 6 nih, berarti ini 2. 2 itu artinya 3 kali 2, gitu ya. Hasilnya 6. 7 kurang 6 ketemunya 1. Maka kita tulis 2, ini yang 2 itu yang ini, kemudian 1 itu yang ini, 3 itu penyebutnya. Jadi penyebutnya sama. Jadi 2, 1/3. Atau dengan cara yang kedua, mungkin ini lebih mudah. Tapi mungkin agak panjang kalau nanti angkanya besar. 7/3, berarti 7 kurang 3 dulu. Ini yang pertama. Kita dapatkan yang pertama. Dikurang 3 kan 4. Nah, 4 dikurang 3 masih bisa nih. Dikurangi 3 lagi. Masih bisa, sisanya 1. Jadi ini yang kedua, pengurang yang kedua. Ini pengurang 3 yang pertama, pengurang yang kedua. Jadi nanti jawabannya adalah 2, kemudian 1, ini sisa, bukan 1 ini ya. 1/3. Jadi penyebutnya selalu sama. Itu ya, saya ulangi lagi. Misalkan 7/3. Berarti 7 kurang 3 itu 4, itu yang pengurang pertama. Nah, 4 dikurangi 3 masih bisa, berarti 2 kali pengurang, berarti 2. 2 itu bilangan bulatnya. Sisanya 1, ini kita tulis di bagian pembilangnya. Penyebutnya tetap sama, angka 3. Gitu ya, nanti silakan untuk latihan soal nanti ya di buku ada ya, nanti kita bahas. Kemudian selanjutnya, pecahan yang selanjutnya adalah desimal. Ya, desimal. Desimal itu bilangan pecahan yang dituliskan dengan tanda koma gitu ya, tanda koma. Misalkan ada 0,1, 0,25, 0,34 dan seterusnya. Dan seterusnya ini ya di SD, bukan dan saya tidak tahu, dan seterusnya. Nah, selanjutnya ini kita ambil contohnya ini untuk bilang desimal. 1/10. Kalau ini bilangannya per 10, per 100, per 1000, per berapapun, yang angkanya 00 lebih mudah karena dia tinggal melihat nolnya di sini. 1/10 berarti 0,1, 1/100 berarti 0,01, di belakang koma ada 2 angka. Kalau per 1000 itu di belakang koma ada 3 angka. Gitu ya. Nah, kalau misalkan kita mau rubah, misalkan setengah itu berapa desimalnya? Nah, ini harus dijadikan ke penyebutnya 10. Supaya jadi penyebutnya 10, 2 itu kali 5. Berarti yang penyebutnya dikali 5, pembilangnya juga dikali 5. 1 kali 5 itu 5. 2 kali 5 itu 10. Berarti kalau udah 5/10 berarti 0,5. Gitu ya. Nih, 3/4 nih. 3/4 jadikan per 10 kan nggak bisa. Jadikan per 100. Berarti dikali 25. 3 kali 25, 75. Kemudian 4 kali 25 itu 100. Berarti 0,75. Ini 0,75 ya. Kemudian yang 1/8. Ini dijadikan per 1000. 8 kali 125. Satunya juga dikali 125. Jadi 125 per 1000. Berarti 0,125. Atau cara lain. 1/4 nih. Kalau kita tidak menjadikan ke berapa? Jadikan per 10 misalkan. Ini dengan cara pembagian. 1 dibagi 4 ya. 1 dibagi 4 bisa tidak? Tidak bisa, berarti muncul 0, 0. Ini bukan 10 kan, tadinya 1 kan. Kemudian kita tambahin 0. Jadi 10 kan. Nah, tadi kan 1 dibagi 4 nggak bisa, muncul angka 0, kemudian ditambahin 0. Minta bantuan 0. 10 dibagi 4 ketemunya 2. 2 kali 4 itu 8.
10 kurang 8 itu sama dengan 10 kurang 8 itu 2. Nah, 2 bagi 4 kan tidak bisa. Terus tambahin 0 lagi. Kalau tambahin 0 lagi di sini jangan tambahin koma lagi kayak tadi, enggak. Komanya cukup 1 lagi. Komanya 1 aja. Kalau komanya kebanyakan nanti lama-lama dibawa ke rumah sakit kalau komanya banyak ya. Jadi cukup 1 saja komanya. Jadi 20 dibagi 4 itu 5. Jadi 5 kali 4 sama dengan 20. Nah, 20 kurang 20 sama dengan 0. Udah sisanya habis. Ini jawabannya 0,25. Ya. Bisa ya? Mudah-mudahan dimengerti. Nah, selanjutnya kita lanjutkan lagi. Mengubah desimal ke pecahan. Tadi pecahan ke desimal, sekarang kebalikannya, desimal ke pecahan. Nah, kalau ini lebih mudah sebenarnya. Kita tinggal lihat di belakang koma itu ada berapa angka. Misalkan ini di belakang koma ada 2 angka nih, 0,25 ada 2 angka. Berarti per 100 nih. 25 per 100. Sebenarnya ini udah selesai. Cuman karena kita sudah pernah belajar menyederhanakan pecahan, ya, berarti kita sederhanakan lagi. Jadi 25 per 100 sama-sama dibagi 25. 25 bagi 25 itu 1. 100 bagi 25, 4. Jadi 1 per 4. Jadi mengingat kembali yang menyederhanakan pecahan. Gitu ya. Ya. Yang terakhir yaitu tentang persen. Persen ya, persen itu artinya per 100. Jadi kalau ada persen artinya per 100. 5% berarti 5 per 100. 20% berarti 20 per 100. 75% berarti 75 per 100. 34% berarti 34 per 100. Jadi persen itu artinya per 100. Nah, kan gampang kan? Ya, per 100. Nah, kemudian bagaimana cara merubah pecahan ke persen? Tadi kan persen ke pecahan ya. Nah, sekarang dari pecahan ke persen. Nah, caranya karena persen itu dari per 100, maka penyebutnya diubah menjadi 100. Itu syaratnya. Jadi misalkan seperempat nih, seperempat berapa persen? Jadi 4-nya ini harus kita rubah ke dalam 100. Nah, 4 supaya jadi 100 kali berapa? Kan kali 25. Jadi 4 kali 25, persennya juga dikali 25. Jangan bawahnya aja yang kali 25. Jadi 4 kali 25, satunya juga kali 25. Jadi 25 per 100. Nah, kalau udah jadi 25 per 100, nah udah ketahuan ya. Ini persennya adalah 25% gitu ya. Nah, kalau yang ini 8 per 10. Nah, 10 harus jadikan per 100. Nah, 10 supaya jadi 100 kali 10. Pembilangnya kali 10 juga, penyebutnya juga dikali 10. Ketemunya 80 per 100. Gitu ya. Bisa kan ya? Nah, gampang insyaallah. Terima kasih. Sudah kan selesai? Nanti lihat di buku nanti buat latihan ya. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.